Sebuah pesawat kehilangan semua mesinnya. Tak ada badai, hanya sunyi, seolah langit menyimpan rahasia gelapnya. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa yang melibatkan hubungan antara dunia penerbangan dengan letusan gunung berapi. Nah, kalau dari kamu, situasi seperti apa yang membuatmu takut untuk terbang? Biasanya yang sering itu kan kalau hujan, apalagi yang hujan badai ya. Karena kalau hujan badai itu biasanya suara angin itu kencang banget dan air itu biasanya nyembur sangat parah ya ke jendela. Kalau saya gitu sih. Oke, fair enough. Memang ini jawaban yang umum dialami oleh orang-orang awam yang akan naik pesawat terbang. Mereka takut mengalami turbulensi dan juga cuaca buruk seperti hujan lebat, badai, angin kencang. Itu karena pesawatnya senantiasa bergoncang-goncang. Namun ada satu bencana alam yang sebenarnya itu membawa dunia penerbangan dalam bahaya, yaitu letusan gunung berapi. Sekarang coba bayangkan kamu sedang berada di pesawat yang menjelajah di ketinggian puluhan ribu kaki. Lalu tiba-tiba gunung berapi di bawah sana ada yang meletus. Wah. Memang tampaknya langit biasa saja, cenderung lebih gelap, tapi tidak ada goncangan. Namun sebenarnya letusan seperti itu membawa bahaya yang mengintai. Kita tahu bahwa letusan gunung berapi ini merupakan fenomena yang terus dipelajari ya oleh lembaga-lembaga geologi. Memang dia termasuk ke dalam bencana alam, walaupun dia ada sisi positifnya. Jadi abu vulkanik itu dia bisa menyebabkan tanah di sekitarnya tumbuh subur nantinya untuk pertanian, perkebunan, begitu ya. Namun situasi letusan gunung berapi itu bisa menyemburkan berbagai macam partikel ke udara. Partikel berupa debu halus, abu vulkanik, dan juga partikel yang sifatnya abrasif seperti silika. Dan kalau partikel ini tersedot ke dalam mesin pesawat, dia itu bisa menyebabkan lelehan di dalam, lalu membeku. Nah, sehingga akhirnya menghambat aliran udara, dan akhirnya mesin pesawat itu bisa mati di udara. Fenomena seperti ini dulu pernah terjadi tahun 1982. British Airways penerbangan 9, sebelumnya pernah kita bahas ya. Jadi waktu itu para pilot ini tidak sengaja terbang melintasi area letusan Gunung Galunggung. Keempat mesin pesawat mati, para pilot harus terbang tanpa daya, namun akhirnya mereka berhasil restart mesin dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Nah, karena namanya teknologi itu senantiasa berkembang, sekarang sudah ada lembaga VAAC atau Volcanic Ash Advisory Center yang fungsinya itu adalah melakukan studi di mana lokasi letusan gunung berapi dan bagaimana sebarannya. Sehingga para pilot dan petugas ATC itu bisa menghindari rute-rute yang berbahaya bagi dunia penerbangan. Namun ini tetap menjadi tantangan karena abu vulkanik itu sendiri sifatnya kering. Dia tidak mudah dideteksi oleh radar cuaca begitu ya. Dan ini menjadi pengingat bahwa bumi yang kita tinggali itu sifatnya dinamis dan dapat senantiasa bergolak. Namun dengan adanya ilmu pengetahuan, para pilot, petugas ATC, dan juga para pakar itu bekerja sama supaya orang-orang awam seperti kita itu bisa terbang dengan aman di atas bumi yang senantiasa dinamis dan bergejolak ini. KLM penerbangan 867 melayani rute dari Amsterdam di Belanda ke Anchorage di Amerika Serikat, lalu menuju ke Tokyo, Jepang. Ini adalah rute perjalanan jarak jauh, di mana Anchorage pada waktu itu masih menjadi pusat untuk transit, begitu ya. Bandaranya masih sangat terkenal di sana. Pada tanggal 15 Desember 1989, pesawat ini tiba-tiba mengalami kegagalan 4 mesinnya. Dan sehari sebelumnya, ada Gunung Redup yang mengalami erupsi. Pesawat yang terlibat ini sendiri merupakan Boeing 747-400M atau kombi yang berusia baru. Jadi ini pesawat unik ya. Pesawat yang separuhnya itu untuk kargo, separuhnya untuk manusia. Gitu.
Dan di pesawat ini sendiri terdapat 231 penumpang dan 14 kru dengan total manusia yang ada di dalam pesawat adalah 245 orang. Dan di pesawat ini juga membawa hewan-hewan berupa 25 burung Afrika, 2 genet, dan juga 25 kura-kura. Jadi ini adalah bagian dari kombinya ya. Yeah. Dan di kokpit kru sendiri terdapat seorang kapten dan first officer yang masing-masing memiliki jam terbang tinggi. Nah, sebelum kami masuk ke dalam kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari peristiwa ini bermula pada saat pesawat itu akan mendekati Anchorage, dari ketinggian 35.000 kaki turun ke ketinggian 25.000 kaki. Di mana waktu itu pesawat memasuki lapisan awan abu. Ini adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh para pilot begitu ya. Dan untuk menghindari, para pilot itu menaikkan dayanya. Namun tidak disangka 4 mesinnya mengalami flame out seluruhnya. Wah, setelah dinaikkan dayanya ini. Jadi peristiwanya ini mirip-mirip seperti British Airways penerbangan 9. Nah, setelah itu, pesawat ini tiba-tiba mulai kehilangan ketinggian. Wajar saja, karena seluruh mesin pesawat mati, dia sudah mulai kehilangan daya angkatnya. Dan para pilot ini melakukan berbagai upaya untuk restart selama 4-5 menit. Nah, setelah melakukan upaya untuk restart mesin ini, entah bagaimana, mesin pesawat ini bisa dimulai kembali. Mungkin mereka belajar dari peristiwa sebelumnya, British Airways penerbangan 9. Jadi mereka sudah belajar karena ada peristiwa sebelumnya. Jadi mereka bisa restart mesin dengan baik. Dan ketika itu, mesin 1 dan 2 itu berhasil menyala pada ketinggian 17.200 kaki. Dan karena sudah ada mesin yang menyala, mesin lainnya juga bisa dengan mudah menyala juga. Karena ada bantuan air bleed-nya gitu ya. Dan mesin ketiga dan keempat akhirnya menyala secara bertahap juga. Jadi ini adalah suatu keajaiban karena bisa menyalakan mesin setelah sebelumnya mengalami flame out total. Apalagi di dalam mesin tersebut pasti penuh dengan abu vulkanik yang sangat abrasif begitu ya. Dan sekitar 39 menit kemudian pesawat ini sukses mendarat di Anchorage. Jadi tidak ada insiden apapun selain dari flame out ini dan upaya menyalakannya. Jadi insidennya berhasil ditangani dengan sangat sukses. Dan 245 orang dan kru yang ada dalam pesawat berhasil selamat. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera memulai pekerjaannya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini. Terlebih karena fenomena yang terjadi ini mirip-mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul. Dan ini tidak hanya yang sekali terjadi, ini terulang kembali. Sama-sama 747 malah ya? Sama-sama itu. Dan akhirnya pihak NTSB dari Amerika Serikat di sini ditunjuk sebagai penyelidik utama. Karena waktu itu mendaratnya di Anchorage dan juga tipe pesawatnya ini adalah Boeing gitu. Dan pihak lain ini sebagai technical support. Dia membantu analisis untuk teknis, kemudian juga data-data penerbangan mereka bantu analisa. Dan ternyata memang benar bahwa faktor penyebab utama dari peristiwa ini adalah abu vulkanik. Jadi partikel-partikelnya itu masuk ke mesin, meleleh dan juga mengeras. Nah, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan. Jadi ini menyumbat aliran udara yang masuk ke mesin dan memicu kompresor stall. Jadi kompresornya itu mogok di udara begitu. Inilah yang menyebabkan terjadinya flame out. Dan sebenarnya ada satu faktor lain lagi yang turut berpengaruh ya. Pertanyaannya kenapa kok dia tidak bisa menghindar? Gitu. Nah, memang betul bahwa radar cuaca ini tidak bisa mendeteksi abu vulkanik. Sifatnya kering. Beda kalau semisal ada hujan lebat, badai, dia akan tampak seperti warna merah, kuning, hijau, atau ungu gitu. Tapi kalau ini kan sifatnya kering. Dan ternyata para pilot dan petugas ATC itu kekurangan informasi distribusi abu vulkanik. Selain itu juga terjadi gangguan di instrumen penerbangan, yaitu dari sistem kelistrikannya. Karena tadi abunya sudah masuk ke pesawat begitu ya. Dan juga terjadi erosi dan kerusakan fisik pada struktur pesawat, terutama di bagian depan, terutama di kaca kokpit. Betul. Karena kalau kita ngelihat di British Airways penerbangan 9, kaca kokpitnya kan sampai seperti di amplas ya, sampai burem begitu ya.
Dan ini adalah efek dari abrasifnya abu vulkanik, apalagi kalau dihantam dengan kecepatan tinggi, seperti pesawat ini. Dan rekomendasinya adalah pihak produsen mesin dan pesawat itu memperkuat pedoman operasional seperti menurunkan daya mesin ke idle. Jadi bukan ditambah dayanya itu malah memasukkan lebih banyak abu vulkanik ya, berdasarkan pedomannya mereka gitu. Jadi sekarang pedomannya itu kalau misalnya melewati area yang ada abu vulkaniknya dan tidak bisa dihindari, mesinnya di-idle kan. Jadi tetap muter, tapi pelan dan ya abu vulkaniknya tetap masuk tapi lebih dikit itu ya. Betul. Dan pihak ICAO itu membentuk Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC untuk membantu informasi terkait distribusi abu vulkanik dan terkait kalau misalnya ada gunung meletus di mana gitu. Biasanya sekarang kalau ada gunung meletus yang sering itu kan di Lombok ya. Betul. Itu berpengaruhnya sampai Bali. Biasanya Denpasar itu bandaranya tutup. Iya. Dan ekspansi jaringan pemantauan vulkanik di daerah rawan, terutama di daerah-daerah yang seperti Ring of Fire yang kita, Indonesia itu sangat dipantau karena banyak gunungnya begitu ya. Serta implementasi sistem peringatan dan kode-kode untuk abu vulkanik. Jadi ada kode warna untuk kalau misalnya ada abu vulkanik itu ada level-levelnya begitu. Jadi sekarang sistemnya sudah ada dan kejadian-kejadian seperti ini sudah sangat jarang terjadi. Betul. Dan ingin menambahkan juga kalau teman-teman penonton dan pendengar lihat di aplikasi Flight Radar 24 itu sudah ada bisa menunjukkan aktivitas vulkanik ada di mana saja. Ketika waktu itu Gunung Lewotobi meletus itu, nah itu sudah ada pathway-nya kira-kira dilewati mana. Otomatis kan terlihat pesawatnya menghindari rute tersebut. Sudah keren. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai KLM penerbangan 867. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.